Halo teman, jumpa lagi dengan saya di Barber Kultur. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model rambut rapi. Nah, model rambut rapi, kalimat yang sering di request oleh para customer pada saat kebingungan mencari model rambut. Ada kalanya kita menawarkan berbagai macam model, tapi mereka tetap nggak setuju, nggak mau dengan alasan intinya kurang percaya diri terhadap suatu model tertentu. Oleh karena itu, dalam kebingungan mereka, akhirnya mereka merequest 4 huruf, rapikan saja mas. Rapi, rapi, dan rapi. Cukup membingungkan memang karena tidak ada spesifikasi lebih lanjut dari para customer, yang mana customer ini memang tidak tahu rapi yang seperti apa yang diinginkan. Mereka hanya tahu bahwa rapi yang menurut dia itu pantas, yang menurut mereka itu cocok gitu. Oleh karena itu, sebagai seorang barber, saya merekomendasikan 5 potongan yang tergolong rapi. Yang pertama, comb over. Nah, comb over ini akhir-akhir ini identik dengan side part, teman-teman. Padahal tidak semua comb over itu side part. Kalau dilihat dari asal muasalnya ya, comb over ini merupakan bentuk penataan rambut yang menutupi ruang-ruang kosong atau yang botak-botak. Di mana kebotakan ini sering terjadi di daerah depan, kemudian di area mahkota, area crown ini, kemudian ditutup dengan rambut di bagian samping-sampingnya. Nah, seperti itu. Untuk menutupi ruang-ruang kosong di botak-botaknya itu. Lah, dari situlah dinamakan comb over. Jadi menyisir penuh kepada rambut-rambut yang terlihat kosong. Ya, yang namanya rambut botak itu kan nggak selalu dari samping kanan ke samping kiri misalnya. Nggak selalu seperti itu. Kalau botaknya di bagian depan, ya kita harus menata comb over tersebut dari belakang ke depan. Atau kalau yang botaknya itu di daerah crown atau di daerah mahkota, ya kita dari depan ke belakang. Nah, kalau yang botaknya di tengah, ya biasanya ditata dengan side part itu, teman-teman. Makanya akhir-akhir ini identik comb over ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk potongan side part gitu. Comb over ini berbeda ya dengan namanya overcomb. Kalau overcomb ini gerakan cara motong dengan menggunakan sisir. Jadi kita pakai gunting maupun clipper, kemudian kita pakai alat bantu sisir, kita potong di atas sisir tersebut. Itu namanya overcomb. Tapi kalau comb over ini penataan gaya rambut. Contoh-contoh yang memakai comb over ini di antara kalangan pesepak bola ada Bobby Charlton. Itu pesepak bola zaman dulu ya. Dia menata rambutnya dengan comb over. Kemudian di antara golongan artis ada Christian Bale dalam film American Hustle. Kemudian ada lagi artis Indonesia yaitu Reza Rahardian dalam film My Stupid Boss. Waktu itu jadi bossman-nya ya. Nah, itu contoh-contoh konkret dari comb over. Yang kedua ada side part. Di awal tadi saya sebutkan bahwa side part ini berbeda, teman-teman, dengan comb over, di mana comb over ini menutup kebotakan, menyisir penuh untuk menutup ruang-ruang kosong. Nah, kalau side part ini memang murni menata rambut dari samping kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, comb over ini berawal dari military cut. Nah, pasti banyak yang heran, teman-teman. Kenapa kok bisa military cut yang identik dengan high and tight atau potongan cepak ini bisa saya katakan termasuk kategori military cut. Nah, pada masa dulu waktu awal-awal undercut di tahun 1910 itu potongan side part banyak dipakai oleh prajurit perang dunia, teman-teman. Tapi pada masa itu potongan dengan penataan side part masih belum dilarang, sehingga banyak mereka-mereka mengkombinasikan undercut dengan side part. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada larangan untuk prajurit mengenakan potongan side part, sehingga berubah ke crew cut, jar head, dan buzz cut. Seperti itu. Nah, di antara para artis ada Chris Evans. Chris Evans ini yang memerankan Kapten Indonesia, Kapten Amerika ya. Ada lagi Leonardo DiCaprio. Kemudian dalam pemain sepak bola, di pemain sepak bola ini ada Emre Can atau apa itu bacanya ya. Emre Can ini pemain Borussia Dortmund, mantan pemain Juventus. Kemudian ada Fedi Nuril. Nah,
Teman-teman perlu diketahui bahwasanya side part ini ada kombinasi khusus yang disebut dengan hard part. Nah, jika kita hanya sebatas request side part atau memotong side part, kita hanya menata rambut dari samping ke samping, dari samping kiri ke samping kanan. Meskipun ada sedikit tekukan di bagian belakang, tapi kalau garis belahannya itu tegas, tetap masuk kategori side part. Nah, kalau kita pertegas lagi garis belahannya ini memakai razor, itu namanya hard part. Jadi side part with hard part, penegasan dengan memakai razor. Kemudian potong rapi yang ketiga ada crew cut, teman-teman. Nah, crew cut ini memiliki sejarah yang lumayan panjang ya, yang mana tidak akan saya ceritakan di sini. Saya hanya akan membahas isu-isu berkembangnya itu sedikit saja. Berawal dari anggota Harvard, Yale, Princeton, dan Cornell. Nah, itu nama-nama kampus, teman-teman, di mana mereka memiliki tim pedayung yang memiliki potongan-potongan cenderung cepak. Tapi bukan pelondos ya, cepak di bagian samping dan belakang, kemudian sedikit panjang di bagian atasnya. Nah, karena mereka ini atlet dayung, pada saat mendayung terkena angin kan, teman-teman, sehingga bagian depannya sedikit melengkung ke belakang. Oleh karena itu, istilah lain, penamaan lain dari crew cut ini ada yang menyebut sebagai short pompadour. Nah, selain itu crew cut ini juga hadir dengan berbagai macam ukuran ketipisan. Bahkan basket pun ada yang menyatakan itu kategori crew cut. Tergantung dari kru apa mereka. Pada masa itu, waktu belum adanya ini ya, jelas belum ada internet, televisi juga belum terlalu diperhatikan karena dulu televisi adalah barang-barang yang mahal. Acuan masyarakat untuk melihat tren hairstyle itu ada pada 1 artis, 2 olahragawan, 3 orang-orang bangsawan. Dan olahragawan di sini termasuk atlet-atlet pedayung pada masa tersebut. Nah, untuk golongan artis pada masa ini yang memakai gaya rambut crew cut, ada yang namanya Herjunot. Salah. Herjunot dalam 5 cm. Di film 5 cm itu enggak ya. Sorry. Cristiano Ronaldo, teman-teman. Bola dewe. Cristiano Ronaldo yang sekarang bermain di Juventus itu potongannya crew cut. Kemudian ada lagi saya sendiri ya. Saya sendiri ini crew cut. Nah, crew cut gini. Cuman ini belum tak tipisin lagi lah. Crew cut itu ada jambulnya sedikit begini biasanya. Makanya dinamakan short pompadour. Tak nutupi bodak. Lanjut, yang keempat jenis potongan rapi yang saya rekomendasikan adalah French crop. Ya. Salah satu varian dari scissor cut ini muncul awal mula dari Prancis. Pada tahun 1990-an, French crop termasuk salah satu jenis potongan yang populer dan cukup digemari, teman-teman. Karena dia termasuk memenuhi kriteria potong rapi, di mana potong rapi itu identik tidak gondrong satu, kedua tidak menutupi, gak nyampe alis atau gak sampai mata, dan cenderung agak-agak cepak pada bagian samping dan belakang. Nah, crew cut ini. Lanjut, yang keempat jenis potongan rapi yang saya rekomendasikan adalah French crop. Cukup digemari juga karena bagian atasnya bisa dikombinasikan dengan texturizing. Bisa masih memakai pomade, bisa memakai produk-produk yang menunjang untuk hairstyle-nya. Lah, di antara para artis yang memakai potongan rambut crew cut ini ada lali turun tak lis rek crew cut iki. Salah ya. Nah, di antara golongan artis yang memakai potongan French crop ini ada yang namanya turun tak tulis, Jas. Nah, untuk contoh potongan rambut French crop ini kalian tinggal klik di Google French crop hairstyle, muncul banyak sekali di Instagram dan di media sosial manapun banyak, karena memang potongan ini cukup populer dan banyak penggemarnya, teman-teman. Lanjut, potongan rapi yang kelima, saya merekomendasikan slick back. Slick back ini merupakan salah satu juga potongan yang berawal dari military cut, teman-teman.
Jadi slick back ini mulai booming di tahun 1920-an, yang mana para prajurit perang dunia menata potongan rambut mereka dengan klimis. Jadi samping bawah tipis, belakang tipis, kemudian atasnya klimis. Dan meskipun nggak klimis, karena tekanan topi baja yang berat, mau nggak mau otomatis terjadi slick back, teman-teman. Oleh karena itu para hairstyle sekarang mengkategorikan jenis potongan rambut slick back ini harus tanpa belahan. Karena kalau ada belahan sedikit saja di area sini, tegas belahannya, itu namanya side part, bukan slick back lagi. Jadi kalau kalian menemukan ada potongan yang miring tapi agak ke belakang, dilihat dulu garis belahannya ini tegas apa enggak. Kalau tegas, enggak bisa dikategorikan slick back, karena slick back wajib tanpa belahan. Nah, contoh untuk slick back pada artis-artis ada Brad Pitt dalam film Fury, kemudian ada Jack Gyllenhaal dalam film Prisoner. Kemudian ada lagi David Beckham, dulu juga sempat memakai potongan slick back, maksudnya penataan slick back. Kemudian ada Jack Grealish, pemain Aston Villa. Kemudian ada juga pemain Inggris yang terkenal, striker andalannya yaitu Harry Kane yang bermain di Tottenham Hotspur. Lah, sedikit tambahan, slick back ini sebelum era-era military cat juga sering digunakan oleh orang-orang pada abad ke-18, teman-teman. Jadi ini termasuk kategori penataan gaya rambut yang cukup klasik ya, karena hadir sejak abad ke-18. Oke teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi potongan rambut dengan model rapi dari kami Barber Kultur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Closingnya. Oke teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi potongan rambut dengan model rapi dari Barber Kultur. Jika kalian suka salah satu dari model rambut yang kita rekomendasikan atau ada tambahan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.